Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi Ustadz. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak terlebih dahulu pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yuqbiduna aydiyahum. Nasullah fanasiyahum innal munafiquna humul fasikun. Alhamdulillah para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah, dan terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu mengingat akan nikmat Allah, mengingat akan pemberian Allah. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Kita diberikan kesempatan hidup, kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan banyak hal. Dan mudah-mudahan juga pada pagi ini kita diberikan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat menjadi seorang yang beriman, seorang Islam, seorang yang mutakin. Pada pagi hari ini kita lanjutkan masih tentang penyakit spiritual, terutama tentang kemunafikan. Kemarin sudah saya terangkan banyak hal tentang sifat-sifat orang munafik. Pada pagi ini sampai pada perilaku, bahwa orang munafik itu punya perilaku menyuruh perbuat mungkar dan melarang perbuatan ma'ruf. Jadi kalau orang Islam itu tentu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Tetapi orang munafik itu sebaliknya, justru sifat mereka itu mengajak kepada kemungkaran dan melarang ada perbuatan ma'ruf, ya. Misalnya mengajak kemungkaran itu misalnya mendukung tentang perjudian, mendukung tentang perzinaan, ya, tentang bordil-bordil, mendukung tentang minum-minuman keras itu. Jadi mereka mendorong, membantu kemungkaran. Tetapi kalau ada pengajian, kalau ada itu malah ditentang. Gara-garanya berbeda pemahaman atau berbeda pendapat atau berbeda golongan atau berbeda itu. Nanti kegiatan-kegiatan yang baik itu dilarang, tetapi kegiatan-kegiatan yang salah itu didukung. Bahkan yang paling menyakitkan itu kadang-kadang mereka ya berusaha untuk mengadu domba, berusaha untuk berselisih, ya, berusaha untuk bertikai, berusaha untuk bermusuhan, bahkan yang paling berat sampai saling bunuh-bunuhan, saling terjadi peperangan, ya. Pada hari ini, ya, kita mengingat beberapa puluh tahun yang lalu, ya, pada saat tahun 65 itu terjadi pertikaian, ya, terjadi peperangan antar bangsa kita, ya, gara-gara adu domba, gara-gara permusuhan, akhirnya terjadi perang saudara. Itu dari 30 SPKI dulu itu terjadi peperangan antar kita, antar bangsa Indonesia, ya.
bahkan bantai pembantai, bahkan permusuhan, bahkan saling mematikan itu. Seharusnya itu kita bina sekarang terjadi persaudaraan ya. Karena memang umat Islam itu bersaudara ya. Di surat Al-Hujurat ayat 10 itu jelas innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin tentu persaudaraan kita menjadi kuat. Bangsa Indonesia itu kebanyakan orang mukmin ya, lebih dari 80% atau 90% orang mukmin. Tentu mereka kalau bersaudara tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Tuh. Berbeda pendapat boleh, tetapi persaudaraan diutamakan ya. Jadi peperangan dilarang, tidak boleh. Jadi kita dukung pada persatuan, kita dukung pada persaudaraan, jangan didukung pertikaian, jangan didukung peperangan, jangan didukung bunuh-bunuhan. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada terjadi pertikaian antar dua golongan, damaikanlah ya. Diperbaiki hubungan di antara dua golongan tadi, di antara dua saudara kita tadi sesama umat Islam menjadi damai. Maka akhirnya menjadi takutlah kepada Allah. Sebab kalau kita itu ya biasa bertikai, biasa peperangan, itulah bencana yang paling besar yang kita kadang tidak rasakan ya. Kadang kita merasa berat kalau ada gempa bumi, kadang kalau ada banjir, kalau ada tanah longsor, itu perhatiannya begitu berat. Tetapi kita tidak perhatian terhadap pertikaian, terhadap permusuhan, ya, terhadap peperangan itu. Karena itu azab yang paling besar padahal. Oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 60 itu diterangkan, dialah Allah yang berkuasa mengirimkan kepada kamu azab dari atas kamu atau dari bawah kamu. Nah ini, atau mencampur adukkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ya ini, jadi Allah itu mengirimkan azab kepada kita itu dari atas kamu, mungkin ya apa, petir atau mungkin hujan atau mungkin banjir itu. Di bawah kamu ada gempa bumi dan sebagainya. Kemudian ada mencampur adukkan kamu dalam bergolong-golongan dan mereka saling bertentangan dan mereka merasakan keganasan sebagian dengan keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami, silih berganti agar kamu memahaminya. Jadi bencana yang paling besar itu pertikaian ya. Terjadi peperangan di antara kamu, saling melepaskan keganasan terhadap keganasan yang lain, saling bunuh-membunuh, itulah. Nah itu mengapa terjadi pertikaian, terjadi peperangan, salah satunya adalah perilaku orang munafik tadi, saling mengadu domba, saling memusuhi, bahkan tadi mendukung perbuatan mungkar dan melarang perbuatan ma'ruf. Itulah itu ciri di antara orang munafik. Kemudian yang lain adalah mereka itu ya bohong terhadap Allah, bohong terhadap Rasulullah ya. Kalau mereka ditanya, dikatakan kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itulah hanya bohong itu. Jadi apa yang diucapkan itu tidak sama dengan yang diyakini. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, jadi dia itu misalnya melaksanakan amal yang dilaksanakan itu hanya penutup ya, hanya perisai. Wah ini dikatakan orang Islam, tapi ternyata malah mengadu domba ya, malah memusuhi orang Islam ya. Bahkan mungkin menganggap oh ini orang Islam yang fanatik atau orang Islam yang ya teroris atau macam-macam lah. Jadi mengecap orang Islam itu dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, kalau ada pengajian, kalau ada baru itu dihalangi. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Mengapa begitu? Karena mereka sesungguhnya awalnya
beriman, memang orang yang beriman, tetapi kemudian kafir ya. Setelah itu menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci Allah karena mereka tidak mengerti. Jadi karena awalnya orang mukmin menjadi kafir, jadi mukmin jadi kafir, akhirnya dikunci lah hatinya sehingga tidak bisa memahami pelajaran dari Allah, tidak bisa masuk Al-Quran, tidak masuk mendapat itu. Apabila mereka melihat tubuh mereka ya, fisiknya, kamu kagum ya, orangnya gagah, orangnya bersih, orangnya besar, orangnya wah, hebat itu, artritis lah mungkin. Dan jika kamu mendengarkan perkataan mereka, maka mereka itu seolah kayu bakar yang tersandar. Jadi ya katakanlah kadang ya apa ya, menggebu-gebu, tapi sebenarnya tidak ada nilainya sama sekali. Mereka mendapati apa, teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu perilaku mereka itu, mereka tersindir, tersinggung ya. Karena apa yang diucapkan orang itu menusuk atau tertuju pada mereka itu. Jadi misalnya tentang disinggung supaya orang tidak memprovokasi ya. Nah dia, oh saya yang dituduh provokasi. Supaya orang mencari rezeki dengan jalan yang halal, saya yang dituduh mencari rezeki. Dan dari apa-apa yang diucapkan orang itu mereka merasa namanya waham, curiga atau waham itu. Kemudian mereka itu musuh Allah, waspadalah kepada mereka, bagaimana mereka dipalingkan. Kemudian kalau diajak untuk menjadikan Rasulullah atau kita mendekati Allah untuk memohon ampun, mereka membuang muka, artinya tidak mau ya. Ya, kalau diberitahu supaya kamu berbuat salah itu diingatkan, kemudian mari kita mohon ampun kepada Allah, kemudian juga kalau kita mohon ampun kepada yang kita musuhi itu, dia membuang muka ya. Mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Maka akibatnya sama saja bagi mereka itu, apakah kamu dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun, Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang munafik karena perilaku mereka itu. Dan diantara mereka mengatakan ya, memprovokasi ya, janganlah kamu memberikan pembelajaran kepada orang-orang, pada saat itu orang muhajirin ya, yang ada di sisi Allah supaya mereka bubar ya. Kalau sekarang jangan kamu beri makan kepada orang miskin, janganlah kamu beri bantuan kepada orang yang tidak mampu ya, supaya mereka tidak ya istilahnya mungkin tidak taat pada Allah. Artinya kalau ada orang mukmin yang miskin itu jangan dibantu itu. Padahal mereka lupa bahwa kepunyaan Allah lah perbendaan langit dan bumi. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberi makan kita itu dari Allah. Tapi mereka tidak mau menyalurkan apa yang diberikan Allah. Dan mereka memprovokasi, sesungguhnya jika melihat telah kembali maka benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Jadi ini provokasi dipertentangkan antara orang ya istilahnya kaya dan orang miskin ya. Orang besar, orang kecil. Padahal mestinya kita membuat manusia itu musawah, sama ya. Jadi bukan kekayaannya, bukan kemiskinannya, bukan ke derajat tingginya dan derajat rendahnya secara sosial, bukan orang yang punya jabatan yang tidak ada, tapi tergantung ketakwaannya kepada Allah. Mestinya begitu. Tapi tidak, orang munafik itu menjadikan mereka bertentangan ya, permusuhan ya. Kemudian di ayat yang lain ya, orang munafik itu berkata kepada saudaranya, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami akan keluar bersama kamu. Ini janjinya. Jadi kalau kamu diusir, saya atau kita bersama keluar. Dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti akan kamu membantu. Itu teorinya. Dia
mengatakan ya istilahnya supaya meyakini kebersamaannya ya. Kalau kamu diusir, saya akan ikut keluar bersama kamu. Kalau mereka memerangi kamu, saya akan membantu kamu. Karena itu mestinya kalau dilaksanakan itu orang mukmin ya. Kebersamaan itu orang mukmin. Kalau diusir kita juga ikut terasa terusir. Kalau dimusuhi atau diperangi atau itu kita juga ikut terasa prihatin. Tapi orang munafik ya tadi, kalau kita terusir mereka tidak mau ikut terusir. Kalau kita diperangi tidak mau membantu, ya, tidak mau bagaimana dia membantu orang yang diperangi itu dimusuhi, dia tidak mau. Walaupun tahu bahwa orang yang diperangi itu merupakan orang yang ya istilahnya teraniaya, mestinya dibantu, mestinya gitu. Tapi nyatanya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari dia tidak membantu orang yang teraniaya. Padahal janjinya kalau nanti kamu dianiaya saya akan membantu. Kalau kamu diusir saya akan ikut keluar bersama kamu. Kalau kamu diperangi saya akan membantu untuk membantu peperangan. Tapi begitu ada orang yang mengusir biarkan ya. Kalau ada orang memerangi ya dibiarkan. Jadi tidak sama dengan apa yang diucapkan, dijanjikan, dan tidak sama dengan yang dilaksanakan itu. Jadi janjinya kalau ada orang mengusir akan ikut keluar, kalau ada yang mengusir ikut itu. Tetapi mereka tidak mau menolongnya ya. Sesungguhnya mereka menolong, niscaya mereka lari ke belakang, kemudian mereka akan mendapat pertolongan. Kemudian di ayat yang lain, sesungguhnya kamu dalam hati mereka ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Nah ini, mereka tidak mungkin memerangi orang yang punya kebersamaan yang kuat ya. Punya persaudaraan yang kuat. Kamu bersatu padu, mereka tidak bisa memerangi. Tetapi kalau kamu diprovokasi, terjadi pertikaian, jadi longgar, lah mereka merobos, orang-orang munafik tadi merobos orang mukmin. Maka kuncinya supaya kita tidak kalah dengan orang munafik, itu kebersamaan dikuatkan, persaudaraan dikuatkan, jangan sampai diantara kita terprovokasi ya, terpecahkan oleh perilaku orang munafik itu. Yang demikian itu karena mereka tidak mengerti. Kemudian mereka itu seolah-olah kelihatan bersatu, kelihatannya ya. Padahal sebenarnya mereka juga bercerai-berai. Mereka bersatu karena hanya punya satu tujuan ya. Kelompok itu, kelompok berbagai macam kelompok yang memusuhi Islam itu, mereka sebenarnya juga terpecah belah. Tetapi karena punya satu musuh, yaitu umat Islam, maka mereka bersatu. Tapi kalau nanti musuh Islam itu sudah tidak ada, mereka bertikai lagi. Sesungguhnya mereka itu yang tidak mengerti. Kemudian di yang lain ya, mereka membujuk seperti bujukan setan ya. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, mereka sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi awalnya yang memprovokasi mengajak orang kafir itu mereka. Tapi begitu betul-betul kafir, ya itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Itu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap perilakumu. Jadi mereka itu mengajak pada perbuatan jelek, perbuatan yang salah, tetapi mereka akhirnya berlepas diri dari perilaku itu. Maka kesudahan itu keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pertikaian perpecahan itu penyebabnya karena provokasi orang munafik, dibantu oleh orang setan ya. Bahasa saya, setan sudah berputus asa untuk disembah ya. Kalau orang menyembah setan kan sudah tidak ada yang menyembah kepada danyangan rayuan. Tapi
setan tidak berputus asa untuk mengadu domba ya. Jadi mereka tetap berusaha untuk menimbulkan permusuhan, pertikaian, itu penyebabnya karena mereka mengadu domba. Maka kita perhatikan ya, mereka itu ya itu tadi provokasi untuk mengadu domba. Maka kita harus hati-hati, kita umat Islam jangan sampai terprovokasi itu diadu domba oleh munafik atau mungkin dibantu oleh setan. Apakah mereka telah melakukannya? Mereka telah memerangi dan mengungguli jumlah kita negeri. Demi Allah, antara kita dan orang Quraisy itu tak ubahnya seperti yang dikatakan, gemuklah anjingmu, ia akan menerkammu. Ya ini tadi. Jadi kalau orang itu ada yang mungkin kaya, itu ya dipermusuhkan dengan orang yang tidak mampu. Ya. Berbagai macam cap untuk supaya orang kaya itu ya dimusuhi oleh orang miskin misalnya ya dengan cap, oh dia kekayaan punya pesugihan ya, dia punya cara-cara yang akhirnya yang ditumbalkan kita ya, dia punya pesugihannya dan itu jadilah pertikaian permusuhan itu. Dalam hadis diterangkan ya, salah seorang dari golongan muhajirin ya mendorong orang laki-laki dari Ansor. Kemudian orang Muhajirin berkata, tolonglah aku, hei kaum Muhajirin ya. Ada pertikaian, ada dorong-mendorong antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, orang Muhajirin berteriak, tolonglah aku, hei kaum Muhajirin. Dan orang Ansor berkata, tolonglah aku, hai orang Ansor. Jadi ini provokasi untuk terjadi pertikaian antara kaum Muhajirin dan orang Ansor. Padahal yang namanya orang Muhajirin dan Ansor itu sudah dipersatukan oleh Allah, dipersatukan oleh Rasulullah, sehingga mereka bersaudara itu. Tetapi ini orang munafik tadi, yaitu mendengar teriakannya, tolonglah aku, wahai Muhajirin, orang Muhajirin, kepada orang Ansor, tolonglah aku, wahai orang Ansor. Itu kan itu mencari bantuan dari kelompoknya, golongannya dari itu. Lalu Rasul mendengar kejadian itu, apa ini? Ini cara-cara jahiliyah ya. Diberi pelajaran oleh Rasulullah, apa ini ya? Apa yang kamu katakan ini cara-cara jahiliyah ya. Kalau dulu Ansor dan Muhajirin, kan sekarang misalnya di Indonesia itu, misalnya ada contoh saja, ada orang pertikaian antara orang Jawa dengan orang Bugis ya. Nah, orang Bugis teriak, tolonglah orang Bugis, saya dianiaya oleh orang Jawa gitu. Gantian orang Jawa juga, tolonglah orang Jawa, saya dianiaya oleh orang Jawa. Itu kelompoknya itu. Ini oleh Rasulullah ditegur ya. Apa itu? Cara-cara jahiliyah itu. Jadi itu seseorang dari golongan Muhajir mendorong orang laki-laki tadi, kemudian itu maka beliau bersabda, tinggalkanlah yang demikian itu. Sesungguhnya itu cara-cara yang kotor. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar kejadian itu berkata, apa mereka benar-benar melakukannya? Demi Allah, sungguh jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang mulia akan mengusir orang yang hina. Ini contohnya orang munafik tadi. Itu nanti kalau terjadi pertikaian, nanti di kota nanti akan terjadi pengusiran orang kaya kepada orang miskin dan sebagainya. Ini tadi mestinya di pertikaian tadi diselesaikan, tapi malah diprovokasi. Biarkan mereka agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah membunuh sahabatnya. Itu. Kemudian Umar, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, demi Allah, kamu tidak boleh lolos sehingga mengakui bahwa kamu adalah orang hina dan bahwa Rasulullah ada. Ini kejadiannya pada saat itu putranya Abdullah bin Ubay itu biasa terjadi pertikaian. Ya itulah ciri yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ciri orang munafik itu amar mungkar nahi ma'ruf ya. Jadi dia mengajak kepada kemungkaran, kalau ada perbuatan baik malah ditentang, tidak mau dibantu, tidak mau didukung, karena ya itulah perilakunya berlawanan dengan orang mukmin,
Orang mukmin sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, sifat orang munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan bertanya yang pertama di line telepon 02716793000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Silakan. Musrika pakai D, Musrika. Muslim. Iya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya mau menanyakan, mohon penjelasannya. Dalam Quran surat Taubah ayat 67 itu yang intinya apa? Ciri-ciri orang yang melupakan Allah, salah satu diantaranya yaitu amar mungkar. Satu, yang kedua nahi ma'ruf, yang ketiga menggenggamkan tangan atau pikir. Nah, atau di sini nasullahi fanasiyahum. Ya. Ini tolong berikan contohnya masing-masing ya. Amar mungkar, nahi ma'ruf, ya, dan menggenggamkan tangan atau pikir. Tolong berikan contohnya masing-masing. Iya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang tentang amar mungkar nahi ma'ruf ya, tadi sudah saya sampaikan panjang lebar ya. Terutama mereka itu kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik malah ditentang ya. Kalau ada pengajian, kalau ada ceramah-ceramah, gara-gara hanya berbeda pendapat ya, itu dimusuhi ya, tidak dibolehkan ya. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat malah didukung ya. Ini di sini akan dibuka perjudian besar, di sini akan dibuka pelacuran, di sini akan dibuka mabuk-mabukan, dibantu. Jadi diberi fasilitas. Kalau ada tempat mabuk misalnya di situ ada orang jual mabuk malah dibantu, didukung. Jadi perbuatan mungkar tapi malah dibantu. Perbuatan ma'ruf ada pengajian, ada itu malah dimusuhi ya. Hanya gara-gara berbeda pendapat, hanya gara-gara berbeda kelompok, berbeda golongan. Itu karena berbeda pendapat, berbeda kelompok mereka dimusuhi. Itu yang tidak benar. Amar ma'ruf nahi mungkar tadi kan sudah saya terangkan panjang lebar, termasuk memang awalnya hanya perselisihan ya, mungkin perbedaan pendapat, tetapi juga berlanjut pada pertikaian, bahkan yang paling berat terjadi pembunuhan, terjadi peperangan ya. Dan kita terjadi pada tahun 265 itu 1965 ya, gara-gara bangsa Indonesia itu diadu domba, akhirnya menjadilah perperangan, pertikaian, bunuh-bunuhan. Itu contohnya tentang. Adapun tentang bakhil nanti kita terangkan panjang lebar ya. Isinya orang menggenggam tangannya itu adalah bakhil ya. Orang yang bakhil itu contohnya apa nanti, karena ini penjelasannya panjang ya. Nanti berikutnya ciri orang munafik berikutnya tentang bakhil ini. Intinya sebenarnya bakhil itu tidak mau mengeluarkan kemampuannya, tenaganya, sumber dayanya, walaupun dia mampu tetapi tidak mau untuk perbuatan baik gitu. Sebaliknya kalau dia itu memang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk perbuatan jelek, itulah yang hebat, bagus itu. Dia tidak mau mengeluarkan harta, tidak mau mengeluarkan tenaga, tidak mau mengeluarkan pikiran untuk hal-hal yang jelek. Itu hemat namanya. Tetapi orang bakhil itu, saya punya kemampuan ya istilahnya membantu ya, uang saya banyak untuk membantu orang yang tidak mampu, orang yang perlu dibantu tidak mau. Itu namanya bakhil. Atau juga punya kemampuan ahli apalah, ahli apa. Kalau kita di majelis tafsir Al-Quran itu
kita mempunyai radio TV itu gara-gara memang banyak warga kita yang mampu pikirannya, kemampuannya untuk bagaimana bisa mempunyai radio. Ya, pikirannya dilaksanakan, digunakan untuk bagaimana membuat radio, bagaimana punya kesempatan radio, akhirnya jadilah radio MTA. Akhirnya juga ada uang punya kemampuan, kita bisa punya TV karena memang ada ahlinya. Dia mengeluarkan pikirannya untuk membantu adanya MTA TV. Itulah namanya orang yang bagus, orang yang dermawan. Tapi orang yang bakhil sebenarnya dia mampu, sebenarnya bisa pinter, tapi tidak mau ngurusin urusan fisabilillah, tidak mau ngurusin, itu namanya bakhil itu. Pemuda-pemuda kita hebat-hebat, kuat-kuat, tetapi diajak untuk ya misalnya untuk menjadi anggota SAR itu, nanti bulan Desember ada pelatihan SAR, kemudian untuk jadi satgas, tidak mau, itu namanya orang bakhil ya. Orangnya gagah, gede, dur, masih muda, itu seharusnya bisa menjadi anggota SAR, bisa membantu orang-orang yang mungkin ada bencana dan sebagainya. Nah, tidak mau, nah itu namanya bakhil ya. Dia tidak mau mengeluarkan tenaga kemampuannya untuk membantu orang lain, itu namanya bakhil. Kemudian juga ya dana, untuk urusannya dana ya. Kita itu banyak kegiatan ya untuk ya Palestina, untuk pondok pesantren, untuk itu lah semuanya. Kalau kita mampu boleh kita mengeluarkan di jalan Allah, di jalan yang baik. Itu manfaat itu kembali pada kita. Tapi ada di antara kita yang sebenarnya punya uang, tetapi untuk urusan-urusan seperti itu tidak perhatian atau tidak membantu, lah itu namanya orang bakhil. Bakhil itu tidak mau mengeluarkan sumber daya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu. Ya. Kita bacakan Ustaz yang ada di WA. Dari Bapak Asmi Effendi di Sumatera Utara. Ya. Apakah sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh, Ustaz? Maksudnya sholat sunat fajar dengan sholat sunat qobliyah subuh. Demikian. Iya, sama. Jadi yang namanya sholat fajar ya sholat qobliyah subuh itu ya. Berbeda dengan tahiyatul masjid kalau masuk masjid. Tapi kalau sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah sebelum fajar namanya sholat qobliyah fajar. Itu sama ya. Ya. Baik, kita kembali di line telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, mudah. Halo, assalamualaikum. Fajar apa ya? Sholat qobliyah fajar. Halo, assalamualaikum. Baik, kita kembali dengan telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan di WA kembali, Ustaz. Dari mau menanyakan, Ustaz. Ya. Sahkah menikah janda dengan wali hakim, Ustaz? Jika tidak sah, adakah di Al-Qur'an surat apa ayat berapa, Ustaz? Intinya kalau terjadi pernikahan itu kan harus dinikahkan oleh wali ya. Kalau janda tidak punya wali ya boleh dinikahkan oleh hakim ya. Contohnya misalnya janda tadi bapaknya dulu ya istilahnya bapaknya ya tidak sah, atau juga bapak saudara-saudaranya anak sudah tidak ada, mati semua ya, hanya sendirian, itu berarti walinya wali hakim. Tapi kalau masih ada wali yang bisa menikahkan, yang paling utama adalah walinya dulu ya. Contohnya misalnya bapaknya meninggal, tetapi anaknya ada saudaranya bapak tadi kan, atau kakeknya masih hidup, itu kakek itu yang punya hak untuk menikahkan itu. Jadi sepanjang masih ada wali, ya sebaiknya yang menikahkan adalah walinya. Tapi kalau sudah tidak punya wali, itu boleh kepada wali hakim. Ya. Baik, kita beralih di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan lagi Ustaz di WA ya. Dari saudara kita
Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Umu Latifah dari Wonosobo, Pak. Umu Latifah, Wonosobo. Silakan. Oh iya, begini Pak Dokter. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak Dokter. Ya. Mari silakan. Silakan Ibu. Oh ya, ini Pak, saya mau tanya. Saya kan dulu tahun 2021 kan operasi kandungan. Operasi Terus sampai sekarang nggak menstruasi. Nah, tidak menstruasi. Gimana? Agak keras? Tidak menstruasi, Pak. Ya. Terus? Ya. Nah, terus setiap saat mau men itu kok sakit sekali, terus itu nggak keluar gitu. Apakah ada pengaruhnya itu, Pak? Pada saat mau bagaimana? Diulang. Pada saat mau menstruasi? Mau menstruasi, tidak ada saya keluar. ini kalau udah ya nggak keluar tapi perutnya sakit sekali, itu apakah pengaruh apa itu, Pak? Apa pengaruh operasinya atau gimana? Iya. Itu udah dibuang kandungannya, Pak. Kandungannya sudah diambil semua apa sebagian? Katanya semuanya, kata dokter, Pak. Semuanya? Iya. Iya. Ya? Iya. Berarti itu ya, Pak. Iya, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang baiknya memang ditanya hari Sabtu ya, tapi saya jawab pendek saja bahwa yang kalau memang kandungannya diambil sudah diangkat semua, berarti memang sudah tidak ada produksi hormon untuk membuat menstruasi. Jadi sebenarnya kalau terasa sakit itu karena memang sebenarnya memang tidak ada produksi menstruasi lagi karena sudah tidak punya kandungan. Jadi dan di tempat lain memang secara hormonal kan masih ada, tapi kalau sudah diangkat, terutama namanya kandung telur itu kan yang memproduksi hormon itu, kemudian tempat menstruasi sendiri ya, lainnya sudah diangkat, itu saya kira tidak mungkin keluarkan menstruasi lagi. Jadi kalau itu berarti sudah biasa itu. Tapi kalau masih terasa sakit ya Pak, nanti konsultasi ke ahli kebidanan ya, barangkali secara hormonal bisa dilihat itu nanti hormon apa yang kurang bagus itu. Tapi kalau secara teori kalau sudah diangkat kandungannya sudah tidak bisa menstruasi lagi karena memang tempat hormon menstruasi sudah tidak ada, tempat untuk apa ya istilahnya darah-darah yang untuk menstruasi sudah tidak ada. Ya itu. Ya. Satu lagi Ustaz di WA, saudara kita yang ada di Karanganyar. Setiap gajian sudah kita zakati. Kalau kita beli emas, apakah dizakati lagi Ustaz? Yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah boleh kita berzikir di dalam hati? Demikian. Yang namanya zakat itu kan kewajiban ya. Kalau sudah dilaksanakan kewajibannya ya sudah selesai. Tetapi kalau mau menambah boleh, tatowo ya, namanya tatowo itu kembali kepada diri kita ya. Orang mungkin misalnya kebanyakan pakai namanya nisab dan haul itu. Yang itu namanya nisab dan haul itu wajib. Kalau tidak namanya berarti dia keluar dari Islam. Tetapi kalau dia mau menambah, bahkan namanya kita itu pakai jiwa zakat, berapapun kita mendapatkan keuntungan itu kita keluarkan, itu boleh-boleh saja ya. Dulu Rasulullah itu menyampaikan kepada namanya amil ya. Amil itu silahkan kamu menghitung zakat-zakatnya orang-orang itu ya. Kalau sudah memenuhi syarat harus diambil, harus wajib, harus. Tetapi kalau belum memenuhi syarat dan dia mau mengeluarkan zakatnya, jangan ditolak, ya diterima ya. Jadi orang belum saatnya untuk mengeluarkan zakat kemudian dia mengeluarkan, jangan ditolak, tetap harus diterima. Tapi tidak dipaksa karena memang dia tidak wajib. Tapi kalau dia jiwanya zakat bagus, ya dia mengeluarkan zakat. Nah begitu pula orang yang sudah mengeluarkan zakat ya, sudah setiap gajian mendapatkan keuntungan tadi, mendapatkan hasil dari kerjanya, sudah dikeluarkan zakatnya. Kemudian nanti mau beli mobil, mau beli misalnya emas, mau beli tanah, keluarkan zakat lagi boleh.
tetapi bukan wajib karena dia sudah mengeluarkan zakatnya yang tadi. Dan kalau kita mengeluarkan zakat tentu ada nilai lebih ya. Artinya tidak musbah karena kembali kepada keuntungan dirinya sendiri. Dan kita yang sebanyak yang kita keluarkan untuk zakat itu akan kita terima nanti di akhirat. Artinya kita akan mendapatkan ATM atau artinya hasil dari apa yang kita keluarkan. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Adapun kita belikan misalnya tanah, belikan emas, kan nanti itu urusan dunia, dan kalau kita tidak mengeluarkan zakat ya nanti jadi rebutan anak cucu ya kalau kita mati, atau nanti kalau ya jadi warisan, kita tidak punya sama sekali dari harta yang kita punya tadi itu. Tapi kalau kita mau nambahkan, mau mengeluarkan zakat itu bagus, boleh gitu. Ya, yang kedua zikir di dalam hati. Oh iya, kalau zikir itu memang ya berbagai macam ya. Secara arti kita zikir itu ingat pada Allah. Ingat pada Allah dengan berbagai macam ya. Misalnya kita juga di pasar, kita di kantor, itu zikirnya kepada Allah, kita ingat pada Allah ya. Kita tidak korupsi, kita tidak menipu, kita tidak timbangan, itu zikir kepada Allah secara hakiki, artinya ingat pada Allah. Tapi kalau mau mengucap ya boleh-boleh saja ya. Mau mengucap zikir tadi, kalau misalnya kita sedang nyopir ya, misalnya kita sambil mengucap juga boleh, sambil ingat pada Allah juga boleh. Namanya zikrullah itu ingat pada Allah. Jadi kalau memang diucapkan ya bagus, kalau tidak diucapkan secara ya istilahnya pikiran atau perasaan bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah, apa yang kita laksanakan kita dinilai oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita ingat pada Allah, itulah zikrullah ya. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran di kesempatan pagi ini. Iya. Kami nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.